Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت وعبر السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatul iman rahimahullah, di saat yang mulia ini mari sejenak kita merendahkan diri sembari mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam yang dengannya hidup kita menjadi bermakna, dan nikmat sehat wal afiat yang dengannya hidup kita menjadi lancar. Kalau hari ini kita kaya, bersyukurlah, karena sungguh dengan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kesempatan besar kepada kita untuk beribadah di jalannya. Kalaupun ternyata hari ini kita miskin, bersyukurlah, karena sungguh akan lebih sedikit harta yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an khamsatin. Tidak akan mampu bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti hingga disoal kepadanya, ditanyakan kepadanya tentang 5 pertanyaan. Salah satu di antara 5 pertanyaan tersebut adalah an-nabi, tentang hartanya, min aina iktasaba, dari mana harta tersebut dia dapatkan, wa aina anfaqa, dan kemana harta tadi dia belanjakan. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, masih dituntut kepada kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan, kalau sebuah majelis dibuka, diingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, diedarkan kalimat-kalimat kebaikan di dalamnya, tapi majelis tadi tidak dimulai dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka majelis tadi disebut an-nasifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis bau, majelis yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ingin langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing. Kita awali tadi dengan mandi sunnah Jumat di rumah kita masing-masing. Kita awali pula Jumat ini dengan memakai parfum wangi-wangian sebagai bahagian dari sunnah Jumat itu sendiri. Tapi lantaran berat lisan ini untuk mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya majelis kita disebut sebagai majelis bangkai, majelis busuk, majelis bau, majelis yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita tergabung dalam amal-amal Allah, umat-umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat yaumil mahsyar di hadapan Khaliqul Jalil. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum hati memulai khutbah yang singkat, tadi ingin memberikan beberapa buah pesan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk terus memperbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimahullah, Syauqi dalam banyak-banyak syairnya pernah
sampai dengan pagi datang. Kami sa'ihin mata min illatin, berapa banyak orang-orang yang sehat tubuh mereka sedang bugar mata min illatin, meninggal tanpa pernah tahu penyakit apa yang sedang mereka derita. Wa kam min 'alimin 'an sa'ina min al-dahri, dan berapa banyak orang-orang yang sakit hanya bisa menikmati hari dan waktunya di atas tempat tidur berada. 'An sa'ina min al-dahri, ternyata dia masih mampu untuk hidup dalam jangkauan yang tidak pernah terfikir oleh akal pikiran manusia sama sekali. Berapa banyak orang-orang yang tengah bermain-main di pagi hari, padahal di sore harinya kain kafannya sedang ditelur oleh orang banyak. Sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dalam pesannya pun pernah mengatakan, al-kubur zulmun, kubur itu gelap. Man mata bila zahid, siapa yang meninggal tanpa bekal, faka'annama rabbil bahra bila sabinati, maka sungguh dia sama seperti orang-orang yang telah melalui lautan tanpa kapal. Ikhwatul iman rahimahullah, hadis tertarik dengan sebuah riwayat yang bisa kita temukan dalam kitab Ar-Risalah Al-Bujairiyah karangan Imam Al-Bujairi. Satu kali kata Imam Al-Bujairi, ada seorang ulama bernama Kahmas. Kahmas di hadapan murid-muridnya kemudian mengatakan, "Adzabtu dzamban fa'alqi 40 sanah." Aku melakukan sebuah dosa, yang dosa tersebut kutangisi selama 40 tahun lamanya. Tapi pulang sekali lagi Kahmas dalam kalimat yang mengatakan di hadapan murid-muridnya, "Adzabtu dzamban fa'alqi 40 sanah." Aku melakukan sebuah dosa, yang satu dosa tersebut kutangisi selama 40 tahun lamanya. Salah seorang di antara muridnya kemudian tertarik lalu bertanya, "Wahai tuan guru, dosa apa yang telah Anda lakukan sampai dosa tersebut Anda tangisi selama 40 tahun lamanya?" Kahmas kemudian menceritakan, "Dahulu aku kedatangan seorang tamu yang tak lain tak bukan adalah saudara kandungku sendiri. Kami berbicara dari pagi sampai tak terasa waktu siang datang. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, aku pergi ke pasar untuk membeli makanan. Yang aku beli adalah ikan bakar. Aku hidangkan kepada saudaraku untuk kami jadikan panganan siang ini. Namun setelah selesai makan, saudara kandungku tersebut pun selesai makan. Tersisa bau amis dari sisa dan bakar yang kami nikmati. Setelah itu aku melangkah dari tempat dudukku, kemudian pergi ke dinding rumah tetangga dan mengambil pasir yang menempel di dinding rumah tetanggaku untuk kuhapuskan ke tanganku guna menghapuskan bau amis dari sisa dan bakar yang aku nikmati. Lalu aku ambil kembali 2 genggam pasir yang menempel di rumah tetanggaku untuk aku berikan kepada saudaraku kandungku sendiri untuk dihapuskan ke tangannya untuk menghapuskan bau amis yang tersisa dari ikan bakar yang dia nikmati. Namun aku lupa untuk meminta izin kepada tetangga yang dinding rumahnya aku ambil 2 genggam pasir dari dinding rumahnya. Aku lupa meminta izin kepadanya, dan dosa itulah yang aku tangisi selama 40 tahun lamanya. Ikhwatul iman rahimahullah, sungguh sangat sekali ada seorang Kahmas mungkin di hadapan kita dosa atau salah serta hilaf yang dia lakukan hanyalah sekadar mata, tidak tersisa, tidak terlihat sedikit pun di pandangan mata kita. Tapi oleh seorang Kahmas yang menganggap dosa tersebut besar karena lupa meminta izin kepada tetangganya yang dia ambil 2 genggam pasir dari dinding rumah tetangga tersebut, dan dosa tersebut dia tangisi selama 40 tahun lamanya. Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan kita yang dengan tangan ini mungkin sebelum Ramadan hari telah pernah kehidupan kita pernah mengambil harta saudara kita yang tidak hak untuk kita ambil. Bagaimana dengan kita yang mungkin dengan tangan ini kita pernah menandatangani sesuatu yang tidak hak untuk kita tanda tangan? Bagaimana dengan kita yang mungkin dengan kedua tangan ini kita pernah menzalimi orang lain? Dia yang dengan kedua tangannya kita anggap dosa kecil,
hanya sekelumit mata, hanya sekejap mata, tapi dianggap sebagai dosa besar, ditangisi selama 40 tahun. Namun anehnya kita tidak pernah menangisi dosa besar yang kita lakukan. Hati-hati dengan semua itu, karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man kadzdzaba dzamban fa huwa yadhhak, fa anna Allah yadkhuluhu fin-nar, fa huwa yabki, wa man ata'a Allah fa huwa yabki, fa anna Allah yadkhuluhu fil-jannah, fa huwa yadhhak." Man kadzdzaba dzamban, siapa yang melakukan sebuah dosa, fa huwa yadhhak, dia tertawa atas dosa dan tidak yang dia lakukan, tak pernah punya rasa sesal atas dosa yang dia lakukan. Fa anna Allah yadkhuluhu fin-nar, ketahuilah bahwa satu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka Allah. Fa yabki, dan dia akan menangis sejadi-jadinya di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ata'a Allah, tapi sebaliknya siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa yabki, dia menangis di tengah-tengah Ramadan, taat bukan main kepada Allah, tapi rasa tangis dalam dirinya di dalam Ramadan, ada tangis dalam dirinya. Khawatir ibadahnya terselip di dalamnya dia, terselip di dalamnya sum'ah, ada khawatir dalam dirinya. Namun kembali itu mudah, ada rojah dalam dirinya, harap bahwa ibadah yang dia kerjakan berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'allahu yadkhulu fil jannah, ketahuilah bahwa satu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yadhhak, dan tentu saja dia akan tertawa bahagia atas seluruh amal ibadah yang dia lakukan di tengah-tengah Ramadan yang lalu. Ikhwatul Imam rahimahullah, satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, bahwa Ramadan pasti akan bertemu, tapi kita belum tentu akan bertemu. Tapi ulang sekali lagi, Ramadan pasti akan bertemu, tapi kita belum tentu akan bertemu. Maka manfaatkan Ramadan yang tengah hadir di kehidupan kita, karena belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Belum tentu kita mampu menempuh indahnya tarawih berjamaah. Belum tentu kita mampu menempuh nikmatnya bersama Ramadan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Maka manfaatkan waktu-waktu kita. Kalau andai kata hati kita masih keras, tanya kepada hati kita, hendak berapa Ramadan lagi Allah hadiahkan kepada kita, baru kita mau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau justru setelah Ramadan ini, 11 bulan hidup kita setelah Ramadan ini, justru kita masih terus berkurang dengan dosa-dosa, kita masih terus bergelimang dengan khilaf dan salah. Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah, hendak berapa Ramadan lagi Allah hadiahkan kepada kita, baru kita mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dalam sebuah kitab berjudul Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, tadi mengutip kitab tersebut, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa satu kali ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memeriksa ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala tentang umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba sepanjang jalan menuju neraka Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasul menyaksikan ada seorang laki-laki yang telah dicambuki oleh malaikat penjaga neraka. Dia meminta ampun kepada malaikat penjaga neraka, tapi justru laki-laki tersebut turun dicambuki oleh malaikat penjaga neraka. Sampai akhirnya pemuda tersebut menyaksikan baginda Rasul melintas di hadapannya, lalu dia menarik ujung gamis dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, ya Rasul, berikan syafaatku kepada ya Rasul, berikan syafaatku kepada ya Rasul, berikan syafaatku kepada ya Rasul." Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengangkat tangannya, karena memang orang ini adalah umatnya baginda Rasul. Baginda Rasul hendak mengangkat tangannya mendoakan orang tersebut, namun belum lagi bibir baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu malaikat penjaga neraka kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inna khasaramu Ramadan." Ya Rasul, sesungguhnya musuh orang ini yang membuat orang ini tercemplung dalam neraka Allah adalah bulan Ramadan. Sebab dia bukan hanya tidak mau berpuasa di tengah-tengah Ramadan, tapi dia justru memilih untuk bermaksiat di tengah-tengah Ramadan. Setelah mendengar ungkapan terakhir dari malaikat penjaga neraka, baginda Rasul memberi
bermusuhan dengan bulan Ramadan. Maka berugilah orang-orang yang ketika Ramadan berakhir dari dalam dirinya, tak sedikit pun dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berakhirnya Ramadan, berakhir pula seluruh dosa kita, berakhir pula seluruh salah dan hilaf kita, terus berjanji dalam diri kita bahwa setelah ini, setelah kehidupan Ramadan, hidup kita harus semakin meningkat, karena Ramadan berasal dari kata Rabbun yang bermakna membakar. Di dalam diri kita membakar kita dan salah yang telah kita lakukan, sementara Syawal bermakna peningkatan. Setelah perginya Ramadan, semakin meningkatlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu memberikan iktibar kepada kita semua, agar kita mampu menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka yang bahan bakar yang ada manusia yang ada di dalamnya. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala nabiyyi wa iman wa amarna bidzalika irsyadan wa ta'liman fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا الخلفاء سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة آمين ويا قاضي الحاجة. اللهم آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآتنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه على أن يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.